Jumpa lagi rekan-rekan penggemar audio sound system. Kali ini saya akan coba jelaskan lagi mengenai power yang biasa saya gunakan. Ini saya sudah mempergunakannya bertahun-tahun ya, sudah sangat lama. Yang ingin mencobanya disimak baik-baik ya, jangan di skip. Nanti akan saya jelaskan semua agar untuk teman-teman yang mau mencoba power ini nantinya tidak gagal ya, karena mungkin tidak memahami dari isi video yang saya buat ini. Dan nanti untuk skemanya akan coba saya tuliskan langsung ya di sini ya, untuk komponen-komponennya. Dan ini adalah saya sesuaikan dengan PCB ya untuk skemanya. Jadi walaupun ini skema, tapi ini sebenarnya sudah seperti layout ya, tinggal tancap-tancap saja komponen sesuai dengan posisi di gambar ya, tidak perlu dirubah kalau untuk teman-teman pemula yang ingin mencobanya. Dan ini adalah ada titik-titik ya kalau diperhatikan ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan ini saya sesuaikan dengan PCB ini ya, jadi hanya separuhnya PCB ini. Nah ini separuh ini adalah 10 ya, ini ke sini kalau dihitung ini adalah 20 dan ke sini 20 ya, dan saya ambil separuhnya. Dan sebaiknya untuk teman-teman pemula yang mau mencoba gunakan komponen yang baru ya, boleh saja menggunakan komponen bekas asal kita memang sudah paham betul untuk cara pengetesan komponen ya. Kadang-kadang saya sendiri juga kadang-kadang masih tertipu saat mengetes transistor ya, kadang saya tes bolak-balik sepertinya masih hidup dan ternyata ada yang terlewatkan ya. Untuk mengetes transistor hidup atau tidaknya kadang-kadang memang butuh ketelatenan ya kita untuk mengetesnya, bukan hanya satu kali tes, tapi kita perlu 2 kali atau bahkan 3 kali tes ya secara bolak-balik ya, biar untuk memastikan bahwa komponen tersebut memang bisa digunakan. Dan ini untuk TR1 ya, untuk TR1 ini adalah TIP41 ya, ini TIP41 dan ini TIP42, TIP42 dan ini juga TIP42 ya. Ini TR3 dan TR5 ini. TIP42 ini 2 biji TIP42 ya. Dan ini adalah TIP41. Untuk TR4 dan TR6 bisa ini TIP41, bisa ini menggunakan D438 atau bisa juga menggunakan TIP41 ya. Untuk TR789 ini 3 biji menggunakan C945. Dengan menggunakan C945 ini, kalau memang kualitasnya yang bagus ya, driver ini sebenarnya sudah mampu disuplai 45 VAC ya. Kalau saya sendiri juga kadang dengan C945 saya suplai 45 VAC, tapi kalau kita mungkin ragu dengan transistor yang kita punya, kita bisa menggantinya dengan, kalau ada ya, C2240 atau bisa juga kita ganti dengan D438, ini 3-3-nya juga bisa ya. Banyak juga dari teman-teman pengguna power jenis ini yang transistor 7, 8 dan 9 nya menggunakan D438 atau kadang ada yang menggunakan D400, bahkan ada yang diganti ke yang lebih besar. Tapi kalau saya sendiri tidak suka ya, kalau saya lebih suka menggunakan TR yang kecil-kecil kan, menurut saya untuk suaranya lebih halus ya. Ini untuk diodanya ya, 2 buah dioda. Ini menggunakan 1N4007 juga bisa ya, atau kalau tidak ada bisa menggunakan yang lain. Yang penting menggunakan dioda 1 ampere ya, yang ini ya, 2 kali 1N4007. Dan ini untuk resistornya antara R1 dan 2 ini 2 watt ya, menggunakan 2 watt dengan nilai 220 ohm ya. Ini 220 ohm 2 watt. Dan untuk R3 dan R4 ini
Dan yang lain yang ke bawah semuanya menggunakan 0,5 watt ya. R3 ini 100 ya, 100 ohm. Dan ini R4 juga 100 ohm. Untuk R5 ini 10 kilo ya, 10 kilo. Dan untuk R6 dan R7 ini adalah 2K2. 2K2. R8 ini adalah 22 kilo. Jangan tertukar ya antara 22 kilo dengan 2K2. Dan untuk R9 ini 10 kilo. R ini yang nantinya yang terhubung ke transistor final ya, transistor final bagian emitornya yang melalui resistor 0,5 ohm, atau teman-teman ada juga yang menggunakan 0,22. Dan untuk R10 ini ya, untuk R10 ini juga 10 kilo. Ini 10 kilo. Dan untuk R11 ini adalah 100 ohm. Dan untuk kondensatornya ini ya, ini kondensator yang atau yang sering disebut L-koresonansi, ini bisa juga menggunakan antara 100 mikro ya, 100 mikro sampai, kalau saya sendiri bahkan sering menggunakan yang 47 mikro, tapi ini bisa diganti sampai 22 mikro atau sesuai dengan selera kita yang ini untuk merubah karakter dari driver ini. Dan untuk milar ini ya, milar ini menggunakan 100N. Milar menggunakan 100N. Dan ini adalah bagian ground ya, diperhatikan baik-baik. Jadi ada R100 ohm yang terhubung ke ground. Jadi groundnya hanya, komponen yang terhubung ke ground hanya satu biji ya, cuma R100 ohm. Ini untuk R22 kilonya ini memang agak sedikit panas ya, tapi bagi saya sudah menggunakannya dengan hanya setengah watt saja tidak masalah ya, tidak terjadi masalah apa-apa atau tidak terbakar. Tapi kalau teman-teman mungkin takut ya, bisa diganti dengan 2 watt ya untuk R22 kilo. Dan yang lainnya untuk TR3 dan TR5 juga agak panas ya, tapi tidak masalah ya, yang penting panasnya masih panas wajar ya. Untuk teman-teman yang masih pemula ya, yang untuk tata letak atau penyolderan bagian belakangnya seperti ini ya, silahkan di screenshot. Usahakan untuk solderannya nanti sama persis seperti ini ya, untuk gambaran penyolderan seperti ini. Dan ini nanti saya balik juga ya untuk bagian depannya. Ini posisi dari belakang seperti ini ya. Oh, ini transistor yang TIP42 ya, yang sebelah sini ya, yang bagian ini yang TIP41 atau yang terhubung ke plusnya. Dan nanti posisinya saya balik menjadi seperti ini ya, adalah bagian ini. Bagian ini tadi yang di screenshot bagian belakangnya. Dan untuk bagian atasnya juga silahkan di screenshot ya. Untuk tata letak komponennya nanti usahakan sama persis seperti ini ya. Dan jika teman-teman menggunakan cara saya dengan menghitungnya menggunakan 10 titik saja, nanti untuk penyolderan dan tata letak harus persis seperti ini, dan kemungkinan akan berhasil ya untuk membuat power ini. Dan gunakan juga komponen yang baru ya untuk teman-teman yang masih pemula. Usahakan gunakan komponen yang baru. Kalau kita menggunakan komponen bekas, harus sangat teliti kita untuk mengetesnya. Silakan ya untuk teman-teman penggemar audio system yang mungkin membutuhkan skema ini, silahkan di screenshot. Dan kalau mungkin ada teman-teman yang sudah berusaha untuk mencoba dan tetap saja tidak berhasil ya, ya sebaiknya santai saja ya, jangan terlalu bernafsu untuk segera membuat power berhasil ya. Karena kita juga kadang kalau memang pikiran kita sudah capek, kita harus istirahat dulu ya, istirahat dulu, atau
kita freshkan pikiran dulu, baru kita fokus ke driver itu lagi ya. Jangan kalau kita pikiran sudah capek, sebaiknya kita jangan diteruskan ya. Kadang-kadang malah akan memperparah yang tadinya mungkin hanya sedikit ada yang short, karena kita pikiran sudah capek, kita utak-utik, malah jadi merembet kemana-mana ya. Terima kasih untuk teman-teman penggemar audio sound system yang sudah menyimak video ini sampai akhir.